Cawan ini diyakini sebagai piala yang digunakan oleh Yesus Kristus pada perjamuan terakhir untuk melambangkan Ekaristi atau perjamuan kudus. Banyak tulisan sejarah yang membicarakan tentang keberadaan cawan ini. Tetapi yang paling banyak dibicarakan adalah cawan yang disimpan di sebuah gereja Katolik, Paroki Katedral Valencia, Spanyol. Sahabat Katoliku keren, perjamuan kudus adalah perjamuan malam terakhir yang diadakan oleh Kristus sebagai kenangan akan sengsara dan kebangkitannya. Di Gereja Katolik, perjamuan kudus biasanya disebut dengan Ekaristi. Di Gereja Katolik, perjamuan kudus itu berbeda dengan saudara-saudarinya dari Gereja Kristen non-Katolik. Di Gereja Katolik, perjamuan kudus ciri khasnya yaitu tidak hanya sebagai simbol saja akan pengenangan, tetapi sungguh-sungguh roti dan anggur yang telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang telah dikonsekrasikan oleh imam. Landasan Alkitab tentang perjamuan kudus ini merupakan sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Salah satunya dapat kita baca di dalam Injil Yohanes, bab 6 ayat 55. Di situ dikatakan bahwa sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Untuk menguatkan iman kalian, bahwa roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan saat perayaan Ekaristi atau Misa sungguh-sungguh merupakan tubuh Kristus. Berikut ini ada 5 mujizat yang telah terjadi dari sekian banyak mujizat Ekaristi dalam Gereja Katolik. 1. Mujizat Ekaristi di Lanciano, Italia tahun 700. Saat itu, seorang pastor melihat sebuah roti yang telah dikonsekrasikan berubah menjadi darah Kristus. Yang kedua, mujizat Ekaristi di Faverne, Prancis tahun 1608. Saat itu umat dan seorang pastor melihat sebuah monstran yang berisi hosti kudus melayang-layang dan altar serta taplak altar habis terbakar. Yang ketiga, mujizat Ekaristi di Chiratakonam, India tahun 2001. Saat itu, seorang imam melihat sebuah hosti yang telah dikonsekrasikan muncul titik-titik yang kemudian menyerupai sosok mirip Kristus. Yang keempat, mujizat Ekaristi di Tixtla, Meksiko tahun 2006. Saat itu, roti yang telah dikonsekrasikan muncul sebuah zat kemerahan. Hasilnya, 6 tahun kemudian, zat kemerahan tersebut dianalisis sesuai dengan darah yang dalamnya ada hemoglobin dan DNA asal manusia. Roti yang telah dikonsekrasikan ini, yang memiliki zat kemerahan, mirip dengan golongan darah yang terdapat di kain kafan suci dari Turin, yang merupakan kain kafan suci yang terdapat darah Yesus. Kain kafan ini dipercayai sebagai kain yang dipakai untuk menutupi tubuh Tuhan Yesus yang sudah mati setelah disalib. Gambaran pada kain kafan tersebut jauh lebih jelas dalam hitam putih atau foto negatif dibandingkan dalam warna kecoklatan aslinya. Kain kafan Turin ini disimpan di Gereja Katolik, Paroki Katedral Santo Yohanes Pembaptis di Torino, Italia. Dan mirip dengan mujizat Ekaristi atau roti yang menjadi darah di Lanciano, Italia. Dan hasil penelitian genetik, Departemen Kedokteran Forensik mengumumkan bahwa hosti tersebut memiliki sebuah jaringan organ yang berasal dari manusia. Mujizat Ekaristi lainnya terjadi di Legnice, Polandia. Tahun 2013, seorang imam yang merayakan Misa Natal, hosti yang telah dikonsekrasikan jatuh ke lantai dan kemudian ditempatkan di sebuah wadah, kemudian hosti tersebut berubah menjadi darah. Dibentuklah sebuah komisi untuk menyelidiki fenomena ini. Setelah diselidiki, ternyata hosti tersebut adalah mujizat.